Pernah melihat anak kecil yang membuat kita berkomentar, kok dewasa banget sih? Bukan sekadar pintar, tetapi cara dia menyikapi masalah, menenangkan orang lain, atau memendam kekecewaannya, persis seperti orang dewasa. Di mata masyarakat, ia adalah sosok ideal, mandiri, penurut, dan tidak merepotkan. Namun, di balik label dewasa sebelum waktunya itu, seringkali tersimpan cerita yang lebih kelam tentang kelaparan akan rasa aman, tanggung jawab yang bukan haknya, serta masa kecil yang terpaksa ditinggalkan terlalu cepat. Dalam perspektif psikologi, kondisi ini seringkali bukanlah bawaan, melainkan tanda survival, mekanisme bertahan hidup seorang anak di lingkungan yang secara emosional tidak cukup mampu menampungnya. Fenomena ini dikenal sebagai parentification atau adultifikasi, yaitu situasi di mana seorang anak, secara emosional maupun fisik, dipaksa mengambil peran dan tanggung jawab orang dewasa. Ini terjadi bukan karena kesiapan diri anak, melainkan akibat tuntutan lingkungan. Misalnya, orang tua yang sakit, depresi, tenggelam dalam konflik, atau terlalu sibuk berjuang secara finansial, sehingga, sadar atau tidak, membebankan fungsi emosional atau pengasuhan pada anak. Contoh nyatanya adalah anak yang menjadi sandaran emosi orang tua, anak yang merasa harus selalu kuat, dan menjadi penjaga kedamaian rumah, atau anak yang mengambil alih tugas domestik dan pengasuhan adik. Mereka beradaptasi dengan mengubur kebutuhannya sendiri karena percaya bahwa kehadiran mereka hanya berharga jika dapat berguna dan tidak membebani. Secara alami, dunia anak seharusnya dipenuhi eksplorasi, bermain, dan rasa aman yang diberikan figur dewasa. Namun, dalam kondisi tidak ideal, otak anak beradaptasi dengan mengembangkan hipervigilansi, kepekaan luar biasa untuk membaca emosi dan situasi di sekitarnya. Mereka menjadi ahli dalam memprediksi bahaya emosional, belajar mengontrol diri, mengalah, dan memendam perasaan demi menjaga kestabilan sistem keluarga. Dari luar, ini tampak seperti kedewasaan dan empati yang matang. Padahal itu adalah mekanisme bertahan hidup. Dalam prosesnya, hak mereka untuk menjadi spontan, ceroboh, dan bergantung tergantikan oleh kewajiban untuk selalu waspada dan bertanggung jawab. Identitas mereka terbangun di sekitar fungsi, seperti si penjaga atau si penghibur, sementara kebutuhan dan keinginan pribadi mereka terabaikan. Ketika anak-anak ini tumbuh dewasa, banyak yang menjadi pribadi yang kompeten, resilient, mandiri, dan sangat bisa diandalkan. Namun, di balik kekuatan itu, seringkali muncul pola emosional yang menyulitkan. Mereka cenderung sulit meminta bantuan karena merasa akan menjadi beban, selalu merasa bertanggung jawab untuk menyelamatkan orang lain, sindrom sang penyelamat, serta kesulitan mengenali dan memenuhi kebutuhan diri sendiri. Kelelahannya kronis, karena dorongan untuk selalu siap dan kuat membuat mereka sulit benar-benar beristirahat tanpa rasa bersalah. Pola hubungan dengan orang tua juga seringkali penuh ambivalensi, campuran antara cinta, kewajiban, kebencian, dan rasa bersalah. Pola masa kecil yang dulu fungsional untuk bertahan, kini menjadi disfungsional dalam hubungan dewasa, pekerjaan, dan hubungan dengan diri sendiri. Kabar baiknya, pola yang dipelajari dapat diurai dan dipelajari kembali. Langkah pertama adalah kesadaran tanpa penghakiman. Menyadari bahwa kemandirian itu mungkin adalah strategi bertahan masa lalu. Lalu berterima kasih pada bagian diri itu yang telah membawa kita hingga selamat sampai hari ini. Pemulihan dimulai dari latihan kecil. Berlatih meminta tolong untuk hal sepele, menanyai diri sendiri tentang kebutuhan yang terabaikan, memberi izin pada diri untuk tidak sempurna, serta menjalin hubungan dengan anak dalam diri dengan memberikan rasa aman dan pengakuan yang dulu tidak ia dapatkan. Kedewasaan yang sehat bukanlah tentang tetap menjadi anak kecil yang kuat selamanya, melainkan tentang menjadi orang dewasa yang utuh, yang bisa kuat sekaligus lemah, mandiri sekaligus mampu bersandar. Jika kisah ini terasa mencerminkan pengalamanmu, ingatlah bahwa kamu tidak sendiri. Momen ini bisa menjadi awal untuk mengenali dirimu dengan lebih jujur dan penuh empati, serta belajar hidup dengan lebih ringan, dengan memeluk kembali bagian diri yang dulu terpaksa tumbuh terlalu cepat.